Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razanisa Naswabila dengan NIM V8424015 dari pemasaran digital kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktik database SQL untuk memenuhi ujian UTS. Baik, yang pertama di sini ada cell reference. Di sini kita akan menambahkan diskon dari harga awal. Di sini kita ketikkan sama dengan, lalu harga awal kita tap di sini, lalu bintang atau kali, lalu kita masukkan diskonnya, yaitu 5%. Diskonnya kita masukkan, dan kita ketikkan juga FN F4 sampai keluar ada simbol dolarnya, lalu kita enter saja. Nah, di sini sudah tercantum harga diskonnya. Selanjutnya, kita tinggal tap saja sampai ke bawah. Seperti ini. Nah, jadi yang bawah akan menyesuaikan. Lalu, sama di bagian sini, untuk harga t-shirt, blus, dan kemeja, kita menggunakan rumus yang sama. Kita tap, lalu bintang atau kali, kita masukkan diskonnya, lalu FN F4, kita enter, seperti ini. Nah, di bagian sini juga sama, kita tinggal masukkan saja harga dari t-shirtnya. Kita klik bagian diskon, dan F4. Nah, sudah. Jadi seperti ini. Lanjut bagian flash fill. Seperti yang sudah tercantum di sini, kita akan menggunakan rumus ini, AT kategori, strip nama produk. Nah, di sini kita ada kode-kodenya seperti ATS, BWH, GUN. Nah, dan kategorinya atasan. Kita tinggal tuliskan saja di sini. Kita tuliskan kodenya ATS, kategori atasan, lalu spasi t-shirt, seperti ini. Nah, setelah itu enter saja. Setelah itu kita klik CTRL E. Nah, ada yang salah. Oke. Di sini ada yang salah. Saya salah di bagian t-shirt. Nah, saya CTRL E. Nah, sudah. Jadi akan muncul kode, kategori, dan juga nama produknya akan muncul seperti ini. Lanjut number format, di sini kita akan membuat atau menambahkan agar harga di sini ada simbol rupiahnya ya. Jadi agar lebih terlihat rapi. Pertama kita klik, lalu CTRL shift ke bawah, panah bawah. Lalu kita klik bagian ini, ada tulisan general di sini, kita klik. Kita pilih yang currency. Nah, otomatis sudah ada simbol rupiahnya. Oke, selanjutnya ini bagian date. Di sini kita tinggal tuliskan, di sini tinggal tuliskan sama dengan,
Lalu ini total hari ya. Baik, selanjutnya bagian date. Jadi yang pertama kita akan mencari tahu total hari di sini. Jadi kita tinggal tuliskan sama dengan, lalu kita klik project N-nya, lalu kita kurangi, lalu kita pilih yang start. Lalu kita enter. Nah, sudah hasilnya. Dan selanjutnya di sini kita ingin mencari tanggal akhir. Nah, kita tanggal mulainya, kita tuliskan sama dengan, kita klik tanggal mulainya, lalu kita plus durasinya, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah muncul tanggalnya. Di sini kita mencari 90 hari yang lalu. Nah, yang diketahui di sini adalah tanggalnya yang diketahui. Kita tinggal klik saja yang bagian tanggal ini ya. Bagian tanggal, lalu kita plus, kita 90 hari yang lalu ya. Berarti kita kurangi 90, lalu kita enter. Nah, di sini sama seperti yang tadi, bedanya tadi kita kurangi ya, di sini kita tambah. Kita tinggal klik saja tanggalnya, lalu kita tambah 90, kita enter. Nah, ini ya. Nah, di sini waktu sama seperti sebelumnya. Jadi waktu kita tinggal ketik saja waktu check out-nya, lalu kita kurangi. Nah, kita kurangi bagian check in. Nah, disini sudah otomatis 0,15 menit. Year, month, dan day-nya. Kita tinggal menggunakan rumus year. Kita sesuaikan aja bagian year, kita menggunakan rumus year. Kita menggunakan rumus year, terus kita klik di sini, kita enter. Nah, seperti ini. Bagian mana juga sama, kita menggunakan rumus month. Masukkan date-nya, lalu kita enter. Bagian D-nya juga sama. Enter. Nah, kita tinggal tarik aja bagian bawah seperti ini. Nah, seperti ini. Second ya. Jadi kita menggunakan rumus hour. Pakai hour. Terus masukin aja seperti ini. Sama. Sebelumnya kita masukin minute. Second. Kita tinggal tarik saja di sini. Nah, sudah. Selanjutnya kita ingin menggunakan rumus that if ya di sini. Kita ingin mencari tahun, bulan, dan hari. Nah, caranya kita ketikkan sama dengan, lalu kita menggunakan that if, terus buka kurung, ini kita sama dengan that if, lalu kita klik saja tanggalnya, lalu titik koma hari ini, titik koma lagi, lalu tanda petik. Di sini kita karena yang mencari tahun, jadi kita menggunakan Y, lalu titik koma lagi, maksudnya tanda petik, lalu kita enter. Nah, muncul. Di sini kita tinggal tarik saja. Nah, untuk bulan, sama seperti tadi, bedanya di bagian sini, kita menggunakan YM, kayak kodenya. Di sini kita pakai the if,
that if lalu ini titik koma, hari ini titik koma lagi, lalu kita pakai IM tanda ketik, lalu tanda ketik, lalu kita enter. Nah, seperti ini. Sama ya, yang bagian hari juga seperti itu. Sebelumnya, that if kita masukkan ini, lalu masukkan hari ini, jangan lupa titik komanya, lalu kita menggunakan kode MD, kita enter saja. Nah, sudah bagian short filters ini, gimana caranya agar kita dapat mudah memfilter produk dan data-data di sini. Pertama, kita klik di datanya, di mana saja, lalu kita klik di data, lalu kita klik pada bagian queries and connection. Setelah itu kita langsung klik di bagian filter. Nah, di sini akan muncul panah-panah ke bawah seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengatur, misalkan di sini kita bisa mengatur dari kecil ke besar, diubah menjadi besar ke kecil juga bisa. Nah, seperti ini. Atau berdasarkan produknya atau kategori dari Z ke A atau A ke Z. Selanjutnya di bagian subtotal. Jadi di sini subtotal kita akan menjumlahkan total dari barang-barang di sini. CTRL shift ke bawah dulu semuanya, lalu kita subtotal. Nah, di sini kita pilih yang saya memilih yang kategori, dan ininya yang sum, harga awal, lalu replace current, subtotal, dan summary below data. Kita oke saja. Nah, di sini akan otomatis, akan ada subtotal per kategori. Ini bisa kita 600. Seperti ini. Jadi kita bisa mengaturnya atau mengubahnya per kategori atau per nomor atau per nama produk. Seperti itu ya. Jadi pertama di sini kita pilih saya pilih yang kolom B di sini, kita pilih kolom B. Jadi ke kolom B akan terpilih sampai bawah. Lalu kita pilih di bagian data, kita klik bagian data, lalu kita pilih text to column. Nah, ini kita next aja. Nah, di sini kita delimitersnya kita memilih yang koma. Oke, kita next. Kita finish. Nah, di sini otomatis akan lebih rapi. Replace. Jadi di sini bagaimana kita mencari atau mengganti suatu kategori atau produk. Shortcutnya kita bisa menggunakan CTRL plus H. Nah, kita bisa ganti di sini misalkan bagian gaun. Gaun ini akan saya ubah menjadi dress. Nah, kita tinggal next aja di sini, next. Nah, gaun di sini bisa, lalu kita bisa menjadi dress. Nah, kita bisa replace semuanya juga bisa. Nah, otomatis di sini akan berubah di sini. Nah, untuk menemukan suatu produk, kita bisa CTRL plus V. Misalkan kita mau mencari kita akan mencari atasan. Tinggal gini, lalu next saja. Nah, di sini langsung ketemu ya bagian atasan yang bagian mana, seperti itu. Ya, copy paste. Di sini kita bisa menggunakan fitur copy paste agar copy paste. Nah, pertama di sini, selanjutnya copy paste, kita bisa langsung saja kita
copy bagian diskon atau harga awal. Nah, di sini kita akan copy bagian harga awal. Next copy paste. Nah, di sini kita bisa mengcopy paste suatu produk ataupun harga. Di sini saya akan mengcopy paste harga awal. Jadi bagian harga awal kita tinggal copy saja. Nah, saya akan menempelkannya di bagian sini. Kita tempelkan seperti biasa Ctrl V. Nah, di sini langsung otomatis akan terhitung. Nah, saya akan mencoba untuk mengcopy paste data yang menyamping seperti ini. Kita bisa menggunakan Ctrl V dan kita pilih bisa menggunakan Ctrl V dan nah, di sini saya akan mengcopy paste data yang menyamping. Di sini saya akan mengcopy paste Ctrl V. Nah, pilihannya di sini kita bisa menggunakan ini bagian yang transpose. Nah, jadi datanya akan menyamping seperti ini. Selanjutnya, bagian freeze pens. Nah, di sini agar kita saat meng-scroll suatu data, nah, ini bagian tanggal transaksi, kode transaksi, ini tidak ikut hilang, tidak ikut ke scroll seperti ini. Nah, caranya gimana? Pertama, kita blok saja suatu data di sini. Kita blok. Nah, kita klik di view dan kita pilih yang freeze pens. Nah, klik yang paling atas, freeze pens seperti ini. Nah, otomatis tanggal transaksi, kode transaksi saat kita scroll, dia nggak ikutan hilang, jadi nggak ikutan tenggelam ya, seperti ini. Selanjutnya, kalkulasi. Jadi di sini ada suatu data, nama siswa, mata pelajaran, nilai, dan juga kehadiran. Nah, di sini saya akan menghitung nilai. Pertama yang akan dihitung adalah total seluruh nilai siswa. Di sini kita menggunakan rumus sum. Pertama, sum atau sum ya. Jadi, tinggal klik saja sama dengan sum. Nah, ini. Lalu kita blok saja datanya. Nah, ini. Lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah menghitung total seluruh nilai siswa. Dan untuk mencari rata-rata nilai kelas, kita bisa menggunakan rumus average sama dengan average. Lalu kita pilih bagian nilai dan kita enter. Nah, di sini kita dapatkan rata-ratanya 80,18. Di sini kita ingin mencari nilai terendah siswa. Sama seperti tadi, kita menggunakan rumus min. Nah, diketahui yang paling rendah nilainya itu 60 ya di sini. Selanjutnya kita mencari nilai tertinggi. Ya, nilai tertinggi seperti bisa. Kita pilih yang max. Lalu kita copy bagian nilainya, kita enter. Nah, diketahui di sini nilai tertinggi di kelas adalah 98. Lalu selanjutnya kita akan menghitung berapa banyak siswa yang punya nilai angka gitu. Jadi kita pilih saja count. Lalu kita salin bagian nilainya. Nah, di sini berapa banyak yang punya nilai adalah 22. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa banyak sel atau nilai siswa yang kosong pada kolom kehadiran. Sama dengan count. Lalu kita
salin nilainya, kita enter. Nah, sesuai di sini yang kosong ada, kalau bukannya di sini simbol, pada bagian simbol, kita akan pertama akan menghitung subtotal. Kita tinggal sama dengan sum. Lalu kita pilih untuk harga satuan, kita kalikan dengan jumlah belinya. Nah, lalu kita enter. Diketahui di sini harga satunya 7,5 dan diberi 2, subtotalnya 15 juta. Di sini kita tinggal drag saja, jadi kita tidak perlu menulis rumus lagi. Nah, di sini sudah diketahui dengan, lalu kita masukkan harga subtotalnya di sini, lalu kita kalikan, lalu di sini diskonnya 10, lalu kita menggunakan simbol persen seperti ini, lalu nah kita enter saja dan keluar hasilnya 1,5 juta. Sama seperti tadi, kita tinggal drag saja ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, kenapa ini kosong? Ini strip ya, ada stripnya. Karena di sini diskonnya tertulis tercantum 0. Jadi tidak ada diskon untuk pembelian di sini. Pembelian 1.350.000 ini tanpa diskon. Selanjutnya harga setelah diskon. Nah, kita tinggal masukkan saja subtotalnya di sini. Lalu kita kurangkan dengan nilai diskon. Lalu setelah itu kita enter. Nah, di sini dengan produk 15 juta, lalu dikurangi diskon 1,5 juta, maka harga setelah diskonnya adalah 13,5 juta. Nah, setelah itu kita tinggal drag ke bawah. Nah, oke. Selanjutnya kita akan menghitung total bayar. Nah, total bayar di sini berarti kita akan menghitung total yang harus dibayar. Pertama, kita sama dengan harga setelah diskon, lalu kita tambahkan, di sini tercantum biaya admin, ya. Di sini kita cantumkan admin 5.000. Nah, lalu kita enter. Nah, kita enter. Di sini jadi 13.505.000. Setelah ditambah dengan admin. Kita tinggal drag saja ke bawah. Selanjutnya harga rata-rata per item sama dengan di sini total setelah total bayarnya kita tuliskan di sini. Lalu kita bagi atau menggunakan simbol bagi simbol garis miring seperti ini. Lalu kita pilih bagian di sini berapa jumlah barang yang dibeli. Di sini ada 2. Nah, lalu kita tinggal enter saja. Nah, harga per itemnya di sini setelah terkena diskon dan juga setelah biaya admin itu per itemnya ada di Rp6.752.500. Nah, di sini kita tinggal drag saja seperti biasanya. Seperti drag. Nah, di sini ada sisi dusnya ya. Jadi kita akan menghitung volume dusnya berapa. Di sini kita tinggal tulis sama dengan, lalu kita pilih yang volume dus, lalu kita menggunakan shift 6 ya, tombol simbol pangkat, lalu kita pilih pangkat 3 seperti ini, lalu kita enter. Nah, di sini ini sudah ya, ada hasilnya 8, lalu kita tinggal drag ke bawah. Nah, sudah. Oke, selanjutnya data if dan nested if. Yang pertama, langsung saja bagian status stok. Jadi, kita akan mencari status stoknya. Apakah status stoknya masih restock ataupun masih aman atau udah harus di restock ya. Gunakan sama dengan if. Lalu kita pilih yang stok saat ini, terus kurang dari D2. Lalu kita pilih titik komanya. Lalu kita pilih saya akan restock ya, harus di restock.
lalu titik koma lagi, jangan lupa kita gunakan if, rumus if lagi di sini. Lalu sama seperti tadi C2, simbolnya yang berbeda, lebih dari sama dengan D2, lalu titik koma, kita kasih, di sini kita tuliskan di sini stoknya aman. Nah, seperti ini. Ya, kita tinggal enter saja. Oke. Nah, di sini sudah ditampilkan ya stoknya. Jika ini sudah kurang dari stok minimal, berarti harus jadi stok kembali. Nah, kalau stok saat ini masih lebih dari stok minimal, berarti masih aman. Seperti itu ya. Ya, klasifikasi harga, kita menggunakan sama dengan, lalu if, lalu kita pilih bagian harga satuan di sini. Kita pilih, lalu simbol lebih dari, saya memilih 50.000 mungkin ya, 50.000, terus koma, kita kategorikan sebagai mahal di sini. Lalu koma lagi, titik koma lagi maksud saya, if if F2, kita pilih lagi F2. Nah, di sini kita tinggal enter saja. Ini akan muncul sedang. Ya tinggal drag saja ke bawah. Nah, di sini sama dengan if n. Di sini kita pilih bagian kategori di sini, lalu sama dengan kita pilih di sini minuman. Kita pilih minuman di sini, kita masih ketik ya. Lalu titik koma C2, kita pilih bagian stok saat ini kurang dari stok minimal lalu stok saat ini oleh stok minimal, lalu titik koma, kita pilih lagi stok saat ini di bagian sini kita tulis dulu urgent ya di sini, urgent, lalu titik koma lagi, titik koma, lalu kita pilih yang di sini simbol saja, simbol seperti ini, lalu di sini kita kasih kurung ya. Jadi seperti ini, if n buka kurung E2 sama dengan minuman, terus titik koma C2 kurang dari D2, stok barang
stok saat ini kurang dari stok minimal, maka urgent. Nah, di sini lalu kita tinggal enter saja. Di sini sudah tulis urgent. Lalu kita tinggal drag ke bawah. Nah, di sini sudah tercantum di mana stoknya yang perlu di stok ini urgent. Dan stok yang aman di sini sudah tertulis. Nah, ini artinya jika stok saat ini lebih kecil daripada stok minimal, maka di sini tertulis urgent. Oke, jadi seperti itu penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.